Perkenalkan, nama saya Ezekiel Nofreno Dias dari 11 1 absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi lingkaran. Yang pertama, apa sih itu lingkaran? Nah, pengertian lingkaran itu himpauan semua titik yang berjarak sama dari suatu titik tetap yang disebut pusat lingkaran. Lingkaran ini memiliki sifat simetris dan tidak memiliki sudut. Di sini dijelaskan ya tidak memiliki sudut dan sebuah satu garis yang memutar. Di sini ada beberapa bagian lingkaran, itu ada 8. Yang pertama itu ada titik pusat. Nah, titik pusat itu ada di tengah, yang di A ini itu merupakan titik pusat. Yang selanjutnya itu ada jari-jari. Nah, jari-jari itu sebuah garis lurus dari titik pusat ke tepi lingkaran. Itu dari A ke D atau dari A ke F. Juga bisa dari A ke E. Nah, itu disebut jari-jari lingkaran. Nah, selanjutnya ada diameter. Nah, diameter itu sebuah garis tarik lurus dari suatu tepi lingkaran ke tepi yang lainnya. Jadi kayak tepi F ke tepi D. Dan ini juga harus melewati dari titik pusat yang ini harus melewati. Itu yang bisa disebut dengan diameter. Yang selanjutnya ada busur. Nah, busur itu merupakan lengkungan dari sebuah lingkaran. Yang ini dari E ke D atau F ke D atau E ke F, juga jadi F ke C dan D ke C itu sebuah busur. Jadi busur itu sebuah lengkungan dari suatu tepi lingkaran. Nah, selanjutnya ada tali busur. Nah, tali busur itu suatu garis dari tepi tarik garis lurus dari tepi lingkaran ke tepi yang lainnya. Jadi F ke tepi yang C itu garis lurus. Bedanya kalau yang busur itu yang melewati tepi lingkaran, kalau yang tali busur itu merupakan garis lurus. Nah, yang selanjutnya ada juring. Nah, juring itu sebuah garis yang terbatas yang terbatas oleh dua tali busur. Nih. Sebuah jari-jari lingkaran. Maaf. Jadi ini jari-jari lingkaran, yang ini dua jari-jari lingkaran yang terbatas. Jadi juring itu sebuah bentuk yang terbatas oleh dua jari-jari itu dari E ke A dan F ke A. Jadi yang juring itu yang ini nih. Ini dalam EAF. Nah, yang selanjutnya ada tembereng. Nah, tembereng itu sampai kayak tadi yang tali busur yang ini. Jadi tembereng itu sebuah yang ditarik lurus
dari tepi ke lainnya ke tepi, dari satu tepi ke tepi lainnya. Nah, bedanya itu kalau yang tali busur itu kan yang garis ini. Nah, kalau yang tembearing itu yang dalamnya ini nih. Yang dalamnya dari tali busur dan busur. Nih. Jadi ini kan tali busur dan ini yang busurnya. Jadi tembearing itu di antara kedua tali busur dan busur. Yang ini nih. FCB. Nah, yang terakhir itu ada apotema. Jadi apotema itu sebuah satu garis yang menghubungkan antara tali busur dengan titik pusat. Jadi yang ini nih, B dan A, garis dari A ke B, itu yang namanya apotema. Nah, di sini sudah jelaskan tadi titik pusat lingkaran yang di tengah ini. Nah, pusat lingkaran ini juga menjadi acuan untuk menghitung jari-jari, diameter, dan menentukan simetri lingkaran. Nah, selanjutnya ada jari-jari yang tadi juga sudah dijelaskan. Nih, yang dari titik pusat ke tepi lingkaran. Nah, setiap jari-jari ini juga memiliki panjang yang sama. Jadi jari-jari yang di sebuah lingkaran memiliki panjang yang sama. Dari sini ke sini sama, dari sini ke sini juga sama, ya, ke atas bawah juga sama. Jadi jari-jari ini juga merupakan setengah dari panjang diameter. Jadi diameter ini yang tadi dari satu tepi ke tepi lainnya, jadi diameternya setengahnya. Jadi juga jari-jari ini penting dalam menghitung keliling dan luas lingkaran. Nah, selanjutnya ada diameter lingkaran. Nah, diameter lingkaran itu garis lurus tadi yang sudah dijelaskan, garis lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan salah satu titik di tepi lingkaran. Nih. Nah, ini sama diameter juga untuk menghitung keliling dan luas lingkaran. Selanjutnya itu hubungan jari-jari dan diameter. Nah, hubungan antara jari-jari dan diameter ini bahwa diameter merupakan 2 kali panjang dari jari-jari. Jadi sudah jelaskan jari yang titik pusat ke tepi dan diameter yang panjang ini, jadi 2 kali panjang dari jari-jari, 2 kali panjang dari diameter. Nah, selanjutnya ada keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran ini adalah total panjang dari tepi lingkaran. Nah, ini panjang dari tepi lingkaran yang ini nih, yang jika ditarik garis lurus. Nah, di sini ada 2 rumusan. Ini sama aja, itu keliling sama dengan 2 kali pi kali jari-jari atau keliling kali pi kali diameter. Ini rumusnya sama aja. Jadi ini bedanya cuma kalau yang jari itu dikali 2 dan diameter itu enggak ada. Jadi samanya
diameter juga kalau dikali 2. Nah, di sini ada kayak sebuah simbol itu, ini adalah rumusan untuk mencari lingkaran. Itu namanya pi. Itu merupakan konstanta dengan nilai kira-kira 3,14. Jadi nilainya dari simbol ini 3,14. Nah, keliling lingkaran ini untuk mengukur seberapa panjang tepi lingkaran jika diuraikan menjadi garis lurus yang tadi sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya ada luas lingkaran yang tadi sudah dijelaskan dengan keliling. Sekarang luas. Jadi luas ini ukuran area yang tertutup oleh lingkaran. Jadi untuk mengukur area yang tertutup oleh lingkaran. Jadi rumusannya itu ada luas sama dengan pi kali jari-jari diameter. Jadi bedanya dengan keliling tadi kan di sini dia dikali 2 kali pi kali jari-jari. Nah, di sini itu pi kali jari-jari kuadrat. Jadi jari-jari yang dikuadratkan, tidak dikali 2. Nah, rumus ini juga membantu kita untuk mengetahui seberapa besar area yang ada dalam lingkaran. Jadi tadi ya, untuk mengitur dalam lingkaran. Nah, di sini ada 3 contoh lingkaran yang kita temui sehari-hari. Itu yang pertama ada roda. Itu rodanya bisa mobil, motor, juga beberapa kendaraan yang lainnya itu yang memiliki roda itu berbentuk lingkaran. Yang kedua ada piring. Ini juga yang sering kita pakai setiap hari untuk makan. Dan yang terakhir itu ada jam dinding. Itu yang setiap kali juga kita juga sering melihatnya, entah di beberapa tempat. Nah, yang selanjutnya itu kita akan mencoba untuk melakukan latihan soal dari penerapan sehari-hari. Nah, di sini ada salah satu contoh soal ya. Di sini jika diameter sebuah lingkaran adalah 10 cm, berapa kelilingnya? Jadi kita bisa melihat rumus yang tadi kita sudah dijelaskan nih. Yang keliling sama dengan 2 kali pi kali jari-jari, atau keliling sama dengan pi kali diameter. Nah, jadi jika diameternya 10 kan 10 nih diameternya. Jadi 10 itu dikali sama 3,14 itu pi-nya. Nah, jadi 10 cm dikali 3,14. Nah, jadi tinggal dikali saja. Jadi hasilnya itu 31,4. Jadi tinggal dikali saja yang 3,14 dikali 10. Nah, tinggal jadi hasilnya itu yang
pertama yang A. Nih, benar. Nah, selanjutnya ada satu soal lagi, yaitu diketahui keliling lingkaran adalah 154 cm. Jari-jari lingkaran tersebut adalah titik-titik cm. Nah, untuk mengetahui jari-jarinya, ini cara menjawabnya. Jadi 154 itu dibagi 2 terus dibagi 3,14. Tadi yang sudah ini caranya sama, tinggal dibagi saya nih. 2 kali pi kali jari-jari. Di sini hanya dibagi. Ini kan dikali. Ini dibagi. Jadi 154 dibagi 2 dibagi 3,14. Jadi 154 dibagi 2 itu hasilnya 77. Nih. Ini. Selanjutnya yang 3,14 turun ke bawah. Terus 77 dibagi 3,14. Nah, hasilnya itu 24,5. Nih. Hasilnya yang ini. 24,5. Jadi jawabannya yang D. Nah, jadi berikut hasil penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih.